Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Terus semangat, kita kembali ngaji lagi hari Rabu ini. Ada PR nggak kemarin? Ada PR nggak? Ada. Terus di sini sudah dapat buku hadiahnya apa belum? Belum. Rukoyah mana Rukoyah? Rukoyah mana Rukoyah? Ada Rukoyah, dia capek tadi itu. Tiba-tiba nggak hadir Rukoyah. Si Honsa hadir nggak Honsa? Hadir? Paling besar Honsa itu ya. Baik, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baru datang bukunya ya, Jinan ya. Siapa lagi yang baru datang bukunya? Mana? Abim sudah belum bukunya Abim Aisyah? Sudah? Rasi Sausan sudah belum bukunya? Sudah. Asyam sudah belum bukunya Asyam? Sudah ada hari Senin. Terus siapa lagi ya? Jani sudah dapat bukunya belum Jani? Jani? Kurang dengar ya ini ya, belum aktif itunya suaranya. Aisyah Nadia sudah belum bukunya? Sip. Dewi Sari sudah belum bukunya? Kalau belum berarti belum kerjakan evaluasi nih, harus kerjakan evaluasi nyusul berarti ya. Baik, kita mulai dulu ya. Baik, semuanya sekarang lihat papan tulis, kita lanjut cara sujud sahwi. Serial ke-10 agar tidak diganggu setan. Nanti sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud ketika apa ya? Ya, sujudnya ketika dapat duit gitu. Sujud sahwi sujud ketika kapan? Rizam. Jawab. Ketika lupa siapa? Lupa makan katanya. Iya, lupa makan pas sholat. Allahu Akbar, ya Allah, baksone mau, ya Allah, enak banget ya. Gitu. Lupa apa? Ada 4 sebab kita melakukan sujud sahwi. Apa Chandra? 1. Chandra, wingi mangkat ora? Apa tulisannya? Nyata ora tau kuwi. Sek wingi, catatan wingi. 1, tuh baca. Meninggalkan sunnah ab'ad. Coba 1 apa Nizam? Meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu apa? Siapa ya? Agus. Sunnah abad itu apa Agus? Akbar. Dilempar lagi ke Akbar. Sunnah abad itu apa? Aziz. Apa sunnah abad? Baca. Tunjukkan Wi. Dia catat sendiri kok. Masa lali. Perkara sunnah dalam sholat. Ya, apabila ditinggalkan mesti sujud sahwi. Tadi lihat di mana tadi? Tadi kok nggak bisa dapat itu sunnah abad di mana? Siapa yang nyatat itu? Mungkin setan yang nyatat ya. Kok catatannya dewi kok ora paham ya? Yang kedua, sebab kedua apa ya? Sebab kedua. Adam. Nomor 2. Lupa
ragu ya, ragu jumlah rakaat. Allahu Akbar, wes mangkat sudah mulai rakaat kedua, sudah mulai bingung dia. Nizam sudah mulai bingung. Iki telu apa papat ya? Aduh bingung aku. Aduh ini 3 atau 4 ya? Aduh bingung aku. Milih yang mana kalau 3 atau 4? Apa? Milih yang mana? Yang paling sedikit. 3 atau 4? Milih yang mana paling sedikit? 5. Milih yang mana? 3 atau 4? Akbar? 3. Milih yang paling sedikit berarti milih berapa? 3. Sekarang nomor 3. Ustaz tanya coba yang di Zoom. Ini pada nyatat atau enggak ini ya? Ustaz tunjuk aja ya. Ustaz nunjuk. Coba Esa. Nomor 3 apa sebab sujud sahwi? Esa. Esa. Esa bukan enggak? Waalaikumsalam. Sebab sujud sahwi yang ketiga. Apa? Apa? Masih ingat Esa? Aduh. Nanti kita dengar yang lain ya. Coba Ustadz tunjuk lagi ya. Siapa ya? Siapa yang mau menjawab? Coba ngacung. Ngacung coba. Yang mau jawab siapa? Ayo. Yang mau jawab ngacung coba. Yang mau jawab, oh Farah dan Bilal, coba. Apa nomor 3? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nomor 3? Apa contohnya? Ada itu kemarin Ustaz kasih contoh. Mengerjakan sholatnya berapa rakaat? 5. 5 kan nggak boleh kalau sholat zuhur, iya tak? Berarti melakukan yang haram, nanti sujud sahwi. Makasih. Sekarang yang keempat, dengar yang keempat ya, yang keempat. Siapa yang mau jawab coba ngacung yang keempat sebab sujud sahwi yang keempat. Ayo Nadia coba, Aisyah Nadia. 4. Coba buka mic-nya ya. Waalaikumsalam. Yang keempat Nadia. Ustadz belum jawab ya? Ya, kemarin baru sampai nomor berapa? Iya, berarti Nadia baca lewat buku ya. Iya, oke, sebentar saya jelaskan ya. Sekarang nomor 4. Catat dulu ya sebab sujud sahwi yang keempat. Lanjutannya ya, 4. Kemarin kan baru 3 ya? Iya toh? Iya toh, Roevi? Kemarin baru 3 toh, sekarang 4. Memindahkan. Masih lanjutannya ya, masih lanjutannya. Lihat di halaman 25. Memindahkan perbuatan sholat atau langsung Ustaz sebut ya, rukun sholat atau sunnah abad ke tempat lainnya. Misalnya, lihat ya, misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika tasyahud atau membaca surat yang seharusnya dibaca setelah surat Al-Fatihah, kok bacanya pas i'tidal. Gini, lihat. Ustaz kasih contoh satu aja biar nggak bingung. Contoh. Baca surat Al-Fatihah kan harusnya bacanya saat berdiri. Baca surat Al-Fatihah saat tasyahud. Sebenarnya dia tasyahud akhir. Coba kamera. Ini Ustaz kasih contoh ya. Ini Ustaz di tasyahud akhir lupa gini ya. Harusnya kan duduk baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, iya kan?
Tapi pas di sini saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung ingat, ya Allah, saya lagi duduk tahiyat. Berarti dia baca Al-Fatihah saat duduk tasyahud akhir. Salah enggak? Salah atau tidak? Salah. Maka nanti dia ganti baca tasyahud akhir, lalu yang tadi kebaca yaitu surat Al-Fatihahnya diganti dengan sujud apa namanya? Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Sekarang kita lihat cara sujud sahwi. Satu. Caranya ya sekarang ya. Cara sujud sahwi. Ustadz tinggal sebutkan di buku ya. Cara sujud sahwi. Satu. Melakukan 2 kali sujud. Melakukan 2 kali sujud. Melakukan berapa? 2 kali sujud. Nanti Ustadz praktekkan ya. Dua. Bisa dilakukan, sujud bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam. Sebelum atau apa? Sesudah salam. Nanti bisa contohkan ya. Bisa sebelum atau sudah salam. Catat dulu. Ya, di rumah catat dulu. Yang 3, sekarang bacaannya. Sebenarnya ada bacaan khusus, Ustadz permudah saja di sini ya. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud biasa. Sama dengan bacaan sujud biasa. Bisa kita pakai subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Yang ketiga, yang keempat, ada duduk antara 2 sujud sahwi. Di sini tidak ada bacaan, tetapi tidak ada bacaan. Tetapi tidak ada bacaan. Tetapi tidak ada bacaan. Yang kelima, ketika turun sujud dan bangkit, ketika turun dan bangkit dari sujud sahwi,
sujud sawi, ada bacaan takbir. Takbir bagaimana? Allahu Akbar. Bukan akbar yang di sini ya. Yang keenam, terakhir, sujud sawi ditutup dengan salam. Sujud sawi ditutup dengan salam. Oke. Catat dulu 6. Kita lihat prakteknya. Lihat ya, 1 ya, berapa kali sujud? 2 ya, melakukan 2 kali sujud. Sujud bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam. Yang ketiga, bacaan sujudnya sama seperti sujud biasa. Ayo diikuti. Subhana rabbiyal a'la. Ayo. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sudah. Terus ada duduk antara 2 sujud sawi, tetapi tidak ada bacaan, cuma duduk saja. Nanti Ustadz praktekkan ya. Yang kelima, ketika turun dan bangkit dari sujud sawi, ada bacaan takbir. Apa bacaan takbirnya? Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Terus yang terakhir, sujud sawi ditutup dengan apa? Salam. Sekarang lihat kamera. Ya, lihat ya. Ini Ustadz di posisi tahiyat akhir ya. Ini letaknya nanti tahiyat akhir. Lihat, lihat. Adik-adik. Ini ya, kelihatan? Ya, sudah ya, lihat ya. Sekarang Ustadz sudah baca tahiyat akhir. Sudah sampai. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustadz misalnya pilih sujud sahwinya sebelum salam. Ustadz nggak salam dulu ya. Sujud sahwi dulu ya. Berapa kali sujud sahwinya? 2. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud sahwi. Ada bacaan enggak? Ada bacaan atau tidak? Tidak ada. Turun lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Tadi kan tahiyat akhir sudah toh? Sekarang kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang praktek. Aziz, Ruefi maju. Ayo. Aziz, Ruefi maju. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Disetting. Duduk tahiyat akhir. Ya. Saiki lali toh. Nah, ikut imamnya ya. Jangan dulu salam ya. Sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Tangannya masih gini. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya turun. Tutup. Taib. Sekarang turun. Sujud pertama, Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, duduk. Nah, tidak baca apa-apa. Turun lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangkit lagi.
Allahu Akbar. Tahiyat tidak baca lagi karena sudah tahiyat tadi ya. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Paham? Berapa kali sujud tadi? Rizam, berapa? 3. Berapa? 2. Sip, pintar Rizam. Balik. Mudah-mudahan adik-adik di rumah paham ya. Jadi praktiknya seperti itu. Kalau kelewat tadi nggak lihat, nanti putar videonya di YouTube Rumah Esot TV. Yang belum langganan berlangganan. Yang belum subscribe subscribe ya. Ditonton ulang. Nah itu tanda caranya sujud sawi. Nanti lihat, adik-adik lihat ada 6 langkah ini ya. Bagi adik-adik yang di Zoom yang kurang jelas, nanti bisa tanyakan ke Ustadz. Baik yang di sini bisa kita tutup yang di sini ya. Balik ke kelas belajar Iqra yang benar. Yang ingat meja kalau tidak dipakai taruh di kotak seperti biasa. Tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, baik adik-adik yang di Zoom, kita lanjut tanya jawab ya, siap ya. Ustadz panggil dulu Esa. Esa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya satu ya. Silakan. Ustadz, kita boleh nggak atahiyatulnya cuma sampai yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Nanti kalau tahiyat akhir harus sampai sholawat. Oh, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Heru Oktaberana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, kalau misalnya kita baca Al-Quran di tengah-tengah ayat, kita mau lanjutkan, itu kita pakai basmalah atau ta'awud saja? Ta'awud saja. Gitu Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum wallahi barik fiik. Aisyah Zahra. Aisyah Zahra. Apa nih? Ayo. Ya. Nanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau aja maghrib kalau maghrib itu kan katanya kelaran, tapi katanya kalau dengar azan setannya lari. Setan lari. Terus tadi apa gimana? Kalau maghrib itu? Kalau maghrib katanya setan kelaran. Terus setan kan takut kalau dengar azan. Iya kan, tapi masih berkeliaran juga, berarti tambah lari dari masjid berarti. Setannya tambah lari dari masjid dong. Ya satu lagi Ustaz. Ya. Itu katanya kalau Pluto itu keluar dari orbit. Benar ya? Apa itu? Wallahu alam. Planet Pluto. Ya. Nah itu harus lakukan baca-baca lagi itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kaila dari Palu. Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, izin tanya dulu. Silakan. Sama Ustadz, adik saya apa-apa dikerjakan pakai kiri, kan pakai tangan kiri. Bagaimana biar adik saya tidak lagi Ustadz? Diajari dari kecil kalau gitu. Adik umur berapa? Umur 6 Ustadz. Iya, diajarin dulu ya. Siapa tahu karena belum biasa. Baik, yang Insya Allah kedua, nanti bisa. Iya. adik saya masih kecil, tapi dia maunya jadi bacaan sholat belum bisa. Tapi surat Al-Fatihah sama surat-surat pendek sudah bisa. Apa saya baca bacaan sholat sendiri Ustaz? Sholat bareng adik berarti? Iya Ustaz. Bisa imami, nanti adik ikuti. Waalaikumsalam. Berikutnya ya. Faik Muhammad As-Said. Faik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dua. Ya. Ustaz, kalau perempuan sholat wajib di rumah, iqomah dulu atau langsung sholat? Nggak perlu iqomah sih, bisa langsung sholat juga Faik, nggak apa-apa. Karena azan iqomah itu untuk di masjid, untuk manggil jamaah, sama untuk menandakan kalau iqomah sholat sudah mau dilaksanakan gitu. Kalau di rumah tidak perlu seperti itu. Kalau saya jadi imamnya ibu sama adik gimana Pak? Boleh, nanti di rumah silahkan. Kalau memang sulit berjamaah di masjid karena keadaan pandemi, boleh. Pakai itu enggak? Apa? Pakai iqomah enggak? Kalau di rumah ada laki-laki nggak apa-apa pakai iqomah tanpa azan. Yang kedua Ustaz, Ya. boleh pegang buku hadis tidak? Boleh. Masih boleh karena bukan ayat Al-Qur'an. Taufikum. Allah barik fik. Berikutnya Asa dan Adar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Hadiahnya udah sampai. Alamatnya di mana Asa Adar? Di Serang. Oh, Banten ya. Apa mau ditanyakan apa? Satu. Ya. Kan saya itu suka imam ya. Terusnya imam itu ada batas umurnya nggak? Maksudnya imam itu udah boleh umur berapa? Asa Adar umur berapa? Adar umur 4 tahun. Asa berapa? 9 tahun. Berapa? 9. Nah, boleh. Dulu ada sahabat Nabi baru umur 6 tahun sudah jadi imam. Berarti 9 tahun udah boleh. Boleh, yang penting bisa sholat. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Jani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa Jani? Izin tanya dia ya Ustaz. Ya. Ustaz, kan Jani pernah sholat. Terus kakak bilang, ini dosa gini. Gak apa-apa terserah-serahin, nanti sujud sahwi. Gitu kakak dosa ya Ustaz. Berarti ganggu orang sholat gitu? Jadi ini gitu. Ya nggak boleh. Tetap sholatnya harus ikuti aturan dong. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu bukan masalah sujud sahwinya. Nggak boleh ya. Yang kedua, Ustaz, kalau itu bisa jual beli juga. Dia kayak dia jual beli terus ada uangnya gitu. Jin. Wallahu alam, karena jin tidak kelihatan, jadi kita tidak bahas sampai situ. Yang
lain kayak Mars. Kalau di planet lain nggak tahu karena Ustadz belum pernah ke planet lain. Kalau Jani sudah apa belum ke planet lain? Belum, sama dong. Berarti nggak usah bahas planet lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Aisyah Rama Imtiaz. Aisyah Rama Imtiaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau bersin, menguap dan gatal di wajah itu apakah benar termasuk godaan setan? Gimana diulang? Ustaz, kalau bersin, menguap dan gatal di wajah apakah benar termasuk godaan setan? Kalau menguap iya, menguap bisa jadi gangguan setan. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Naura Hasna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dua ya. Ya. Ustaz, kalau ngeprank itu boleh nggak? Ngeprank apa? Ngeprank di WA boleh nggak? Nggak boleh. Alien itu ada apa enggak? Apa? Alien. Wallahu a'lam. Ustadz belum pernah lihat. Oh gitu ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya Hilmi Hanin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hilmi Hanin. Bagaimana sikap kita ketika kita lupa jumlah rakaat tetapi sudah terlanjur salam? Berarti nanti sujud sahwinya setelah salam, nanti langsung turun 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, 2 kali sujud. Setelah itu salam lagi itu untuk selesai sujud sahwi tadi. Ini salamnya jadi 2 kali berarti ya. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi Jinan Sakina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya itu ada yang ulang tahun itu, saya bilang ke mama, aku ulang tahun misalnya ya. Nah itu tapi kata mama bukan ulang tahun. Nah itu enaknya bilangnya apa Ustaz? Kalau itu yang pokoknya intinya tidak boleh rayakan dan tidak boleh ucapkan selamat. Biarin aja kalau ada yang rayakan gitu. Dapat dosa. Nggak ikut-ikut pokoknya ya. Kita tidak rayakan juga tidak usah ikut-ikut. Gitu ya. Terima kasih Ustaz, hadiahnya udah datang. Iya, Allah barik fiik, mudah-mudahan manfaat ya. Berikutnya Zakia Saki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukunya sudah sampai. Iya, Masya Allah, nanti dibaca ya. Ada yang nanya? Mau nanya apa? Enggak Ustaz. Enggak. Oke. Assalamualaikum. Berikutnya Farah dan Bilal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya dua. Iya, silakan. Ustaz, kalau misalkan kita ketiduran habis asar, terus harusnya kan sholat maghrib tuh, tapi kita pikir udah malam, jadi kita sholat isya. Jadi kita sholat isya 4 rakaat dan baru ingat setelah selesai sholat terus lihat jam itu harus sujud sahwi gak? Berarti udah agak lama 5-10 menit gitu.
Berarti sholat maghribnya lupa. Iya. Cukup kerjakan sholat maghribnya saja, tidak ada sujud sahwi di situ. Terus kalau kelebihan Ini sholat apa yang lupa, maaf? Maghribnya maghrib. Niat awalnya niat sholat apa? Maghrib. Berarti nanti kelebihannya yang jadi 4 berarti sujud sahwi saja. Oh baik Ustadz. Yang kedua, Ustadz, kalau kita lagi di kamar mandi terus bersin, terus kalau keluar kamar mandinya baru baca alhamdulillah, boleh gak Ustadz? Boleh. Kalau tidak baca juga nggak masalah karena lagi ada uzur di kamar mandi, nggak boleh zikir. Oh ya baik Ustadz, jazakallahu khairan. Ya kum, berikutnya lagi Dewi Sari. Dewi Sari. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lewat chat aja ya Ustaz. Oke, nanti Ustadz baca kalau gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dulu dari Ayala. Saya izin tanya, apa dosa tidur 1 hari penuh? Ustadz, biasanya saudara saya imamin saya padahal 5 tahun, terus dia kadang main-main sholatnya, jadi saya sholat sama adiknya saudaraku, dia perempuan. Kalau tadi sholat tidur sehari penuh baiknya dihindari ya. Terus kalau sholatnya masih main-main baiknya tidak jadi imam ya, karena butuh sholat orang yang serius. Terus mana ya tadi ada yang nanya yang lewat chat ya. Baik, berikutnya Khaila di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Khaila? Ustaz kalau sujud sahwi itu saya itu tadi sholat Ustaz. Terus umi saya itu lupa itu apa itu namanya? Tahiyatul awal. Terus diulang lagi Ustaz. Itu harus dibilangnya gimana ya Ustaz? Harus ditepuk tangan atau gimana? Oh, berarti Khaila jadi makmum. Iya. Terus yang jadi imam siapa? Umi saya. Hah? Umi saya. Berarti nanti kalau itu lanjut terus saja, nggak usah diulang. Kalau lupa tahiyat awal, lanjut sampai rakaat terakhir. Sebelum salam nanti lakukan sujud sahwi. Oh, satu lagi ya Ustaz. Iya. Boleh nggak nonton kayak tontonan anak-anak itu? Iya, yang penting nggak sering-sering ya. Tapi ada lagunya Ustaz. Lagunya dimatiin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ayakum, libarik fik. Aiza Alana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kata Ustaz, kalau kita lagi sholat meludah ke kiri itu kalau lagi lupa aja atau pas sholat kalau nggak lupa Ustaz? Apa coba diulang? Kalau kita lagi sholat meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri ya? Iya. Itu kalau lupa aja atau pas sholat? Iya, itu pas sholat lagi diganggu setan. Nanti ludah ke kiri tanpa keluarkan air liur. Berarti kalau lupa aja Ustaz, misalkan gitu. Iya. Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Iya adik-adik, Ustaz cukupkan dulu ya. Ini agak ngantuk ini Ustaznya ada. Besok kita lanjut lagi insyaallah, besok Kamis ya. Jangan lupa hadir lagi. Besok masih bahas tentang sujud sahwinya sudah. Besok itu kita bahas
tidak sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Oh, berarti waktu-waktu terlarang untuk sholat. Nah, itu biar terhindar juga dari gangguan setan. Biar tidak diganggu setan, jangan sholat ketika dua tanduk setan itu muncul. Baik, besok kita bahas insya Allah. Semuanya semangat ya. Terus belajar, di rumah jaga diri. Jangan lupa rajin sholat. Mudah-mudahan semuanya terus semangat bangun subuh. Ustaz selalu ingatkan ya, bangun subuh. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.